saja Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Jadi orang beriman itu dilihat dari cara bicaranya, Pak. Pasti ada Allah terus. Kalau nggak ada Allahnya, diam, Pak. Kalau dia puji anaknya cerdas, cantik, Masya Allah, cantik sekali anakku, Masya Allah, terima kasih ya Allah. Allah yang dia puji. Allah Akbar. Kalau ada semalam yang SMS nih, temannya, bro, besok kita kajian ya, di Azikra jam 9. Ente datangnya, awas nggak datang. Wah, sepertinya itu kalimat bagus, Pak, ngaji Pak. Tapi Allah benci itu SMS. Kenapa Allah benci? Karena tidak ada insya Allahnya. Nggak ada nama Allah dalam kalimatnya. Mestinya katakan insya Allah besok kita ngaji. Siapa yang menjamin kita hidup sampai esok pagi? Nggak ada kan? Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah saja latihannya. Di rumah bicara kebesaran Allah, di pasar bicara kebesaran Allah, di kantor bicara kebesaran Allah. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Nafikan selain Allah, dia tidak bisa apa-apa, mereka tidak bisa apa-apa, mereka bukan siapa-siapa, kalian bukan apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa apa-apa. Puncak nafi isbat itu, Pak, puncak tauhid itu menafikan diri sendiri. Kalau menafikan orang lain mudah, Pak. Tokomu nggak bisa ngasih rezeki, mudah ngomongnya. Tapi pas kita bicarakan sama toko kita, kau tak bisa kasih rezeki, perlu pengorbanan, Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabat pernah mengatakan, hadirin sekalian, wahai sahabat-sahabatku, aku tidak bisa apa-apa. Itu Nabi, manusia terbaik. Kalau aku bisa apa-apa, kenapa ketika hijrah aku harus sembunyi-sembunyi? Dialah Allah Ta'ala yang telah selamatkan aku sampai di Madinah di siang hari. Dan dialah Allah Ta'ala yang telah kembalikan aku ke Mekah di siang hari. Nabi hijrah malam-malam sampai di Madinah, berangkatnya malam sampai siang. Bukan aku yang hebat kata Allah, tapi siapa? Kata Rasulullah, siapa yang hebat? Allah. Kita nggak bisa berhidayah, Pak. Suami tidak bisa berhidayah istrinya, istri tidak bisa berhidayah suaminya, ayah tidak bisa berhidayah anaknya, paman tidak bisa berhidayah keponakannya. Bahkan seluruh nabi, 124.000 orang nabi, hadirin sekalian, berkumpul, kemudian mereka berjuang, berusaha mati-matian memberi hidayah satu orang manusia, tidak akan mampu tanpa izin Allah. Seluruh nabi tidak akan bisa memberi hidayah satu orang manusia yang mereka sukai. Maka kita bersyukur bisa duduk di majelis ini, hadirin mulia. Allah pilih kita, Allah beri kita hidayah. Hidayah ini mahal, Pak. Hidayah itu cahaya di dalam hati, Pak. Itu hidayah, nur. Syarat orang dapat hidayah bagaimana? Yang pertama, ada sifat talab di hatinya. Ingin tahu, dia buka mata hatinya. Pak, orang kalau tutup mata hatinya, seindah apapun tutur kata kita, rayuan kita mengajak dia kepada Allah, tak akan bermakna apa-apa. Mata hati tertutup. Seterang apapun cahaya matahari yang keluar, tapi kalau mata kita tutup. Coba tutup matanya sekarang, Pak. Lihat apa? Gelap. Padahal cahaya matahari terang. Jadi syarat hidayah itu ada cahaya dari dalam, ada cahaya dari luar. Cahaya dari luar itulah Al-Quran dan As-Sunnah, agama. Banyak orang tidak baca Al-Quran, dia buka cahaya hati, akhirnya aneh-aneh, Pak. Oh, muncul meditasi aneh-aneh, akhirnya tersesat. Maka dua syarat ini nggak boleh hilang, salah satunya. Bagaimanapun ayat hadis kita sampaikan, tapi dia tutup mata hatinya, tidak bermakna apa-apa dakwah kita bagi dia. Tapi orang-orang yang membuka mata hatinya, hadirin mulia, subhanallah. Satu ayat disampaikan, bisa bercucuran air mata yang keluar. Nah, maka hadirin mulia, semoga Allah istiqomahkan kita dalam hidayah. Amin. Caranya bagaimana istiqomah, hadirin mulia? Kita buat majlis dakwah sebanyak mungkin. Kemarin khutbah Jumat kan saya ceritakan. Guru saya kasih tahu, kamu buat majlis dakwah 25 majlis setiap hari.
Siap amalkan nih Pak, saya kasih ijazah nih Pak. Buat 25 majelis. Lama-lama kita seperti orang gila memang Pak. Tiap ketemu orang Pak, Masya Allah, Allah kuasa Bang. Makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Ketemu satpam Pak, Masya Allah Pak. Assalamualaikum, saya dari Sulaiman. Abang nama siapa? Oh, saya Saifullah Bang. Masya Allah, namanya pedang agama nih Bang. Subhanallah, luar biasa. Abang ini calon raja di surga Bang. Kenapa di hati abang ada kalimat la ilaha illallah? Kita bersaudara Bang karena kalimat itu. Bersaudara dunia akhirat, kalau jauh saling mendoakan, kalau dekat saling mengingatkan. Apa yang kita ingatkan? Dunia sementara Bang, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Nanti jam 12 sekian sholat zuhur Bang ya. Datang ke masjid Bang. Satu langkah kaki abang mengangkat satu derajat. Satu langkah kaki lagi berguguran satu dosa. Insya Allah Bang ya. Satu majelis. Telepon, booking Grab. Wah, Grab car. Datang supir Grab. Lihat dulu Pak, nama dia. Kan di sana namanya ada di Grab tuh Pak. Kalau nama Islam langsung dakwah Islam, dakwah iman. Kalau namanya non Islam, kita akhlak. Namanya kan kelihatan Pak di Grab itu. Kemarin Ustaz Arifin cerita, Ustaz Arifin sewa Grab, booking Grab, niatnya cuma pergi dakwah saja. Akhirnya masuk Islam di sini ya, supir Grabnya. Ustaz Arifin naik mobil Grab. Ini non muslim supirnya, dilihat kayak saya kenal Ustaz ya. Ustaz yang suka bikin macet hari Minggu ya. Wah, kalau orang pengajian kan macet nih. Iya, dakwah, akhir langsung ke sini hadirin mulia syahadat masuk Islam. Naik Grab, orang dapat hidayah. Itu 2 majelis baru Pak. Setiap hari 25 majelis, bukan 25 orang. Seorang masyayikh hadirin mulia bernama beliau Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Beliau ini ahli bayan, ahli tausiah. Kalau dia ceramah orang semua terhipnotis. Ajib. Pembicaraan beliau kalau bicara kebesaran Allah hadirin mulia luar biasa. Dalam satu majelis beliau, selesai majelis, satu orang kakek-kakek lari-lari kejar beliau. Dikatakan, ya Syekh, saya datang dari kampung jauh banget. Jauh sekali. Saya dengar ada majelis di sini, ada bayan. Saya dengar Maulana mau datang, tapi saya datang ternyata majelis telah selesai. Kira-kira di mana saya bisa dengarkan lagi ceramahnya Ustaz? Ya Maulana, di mana saya bisa dengarkan ceramah yang sama? Langsung dipegang tangannya sama Maulana Yusuf, diajak ke dalam ruangannya. Kayak di ruang belakang. Majelis tadi di dalam utama tuh ribuan orang dengar. Mungkin puluhan ribu orang yang dengar. Kalau ada istimewa besar-besaran itu yang hadir ribu-ribu orang Pak. Subhanallah hadirin mulia. Maka Syekh Yusuf panggil orang tua tadi, disuruh duduk. Tuan duduk di sini. Mau dengar lagi itu tausiah tadi? Ya, duduk. Diambil kursi, dimulai lagi Pak ceramah yang sama. Tadi bicara 2 jam di hadapan ribuan orang, sekarang beliau bicara 2 jam di depan 1 orang. Satu orang bisik-bisik, Maulana, kenapa buang-buang waktu? Hah? Ini buat 1 orang saja. Apa jawaban beliau? Tadi ketika bicara di depan ribuan orang, saya niat bicara untuk diri saya. Ketika bicara di depan 1 orang pun, saya niat bicara untuk diri saya. Itu da'i Pak. Dia faham orang lain cuma sarana dakwah saja, tapi sasaran dakwah adalah hatinya dia. Ini kalau ramai orang bicara, wah tausiah berapi-rapi. 3 orang yang datang, aduh gimana ente ini jamaah. Udah ya 5 menit aja ya cukup ya. Gak benar nih majelis nih. Itu salah niat Pak. Hari ini terjadi fitnah di dalam dakwah. Kenapa? Yang dakwah salah niat, yang dengar salah niat. Kalau kita dengar nasihat agama Pak, yang kebayang wajah orang lain. Ya. Dengar nasihat nih, untung dia nggak datang. Kalau datang si fulan habis dia sekarang. Padahal itu nasihat bukan untuk orang, untuk kita. Subhanallah. Yang ceramah pun niat untuk orang lain. Karena Agim pernah ceramah cerita tuh. Dia bilang satu orang ustaz cerita tentang tidak sempurna iman seseorang sebelum dia menginfakkan harta yang paling dia cintai. Tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia menginfakkan harta yang dia cintai. Anak dia dengar majelis. Anaknya ustaz tadi dengar. Ustaz ini punya ayam jago Pak, sayang banget sama ayam. Anaknya pulang ke rumah.
Dia bilang nih, ayah tadi ceramah, tidak sempurna iman kalau belum infakkan itu barang dicintai. Dia tahu ini ayam paling dicintai sama ayahnya. Ayam dibawa sama anaknya dikasih orang. Dikasih orang. Dia pulang pengajian, ditanya istrinya, mana si jago? Dia bilang, tadi itu anakmu diambil ayam atau dibawa kemana? Dipanggil, ayam mana? Tadi saya dengar ayah ceramah. Ayah kan bilang, kan, tidak sempurna iman seseorang semua menginfakkan harta yang paling dicintai. Saya tahu ini ayah paling cinta ini, maka saya bantu ayah untuk menginfakkan. Itu untuk orang, nak, bukan untuk kita. Itu ceramah untuk orang, bukan untuk kita, kata subhanallah. Yang niat ceramah untuk orang salah. Makanya hari ini hadirin mulia, hujan hadis, petir ayat, tapi banjir maksiat. Bahkan pelaku dakwah pun maksiat. Tak ada islah, tidak ada perbaikan, karena berawal dari salah niat. Ketika satu orang dai salah niat dalam menyampaikan agama, dalam berdakwah, maka terhenti perbaikan dalam dirinya. Kita tidak akan jadi orang baik, Pak. Orang baik gara-gara kita nih, wah gara saya nih jadi wali kota nih, baik ke Solo nih, wah ini paman saya nih, wali kota. Diingat-ingatkan terus. Sombong, akhirnya dihapus pahala yang banyak. Sejak saya jadi wali kota nih makmur masjid. Hapus, salah niat. Ataupun kita udah dakwah suruh orang ke masjid, nggak ada yang ke masjid, akhirnya putus asa berhenti dakwah. Saya emang nggak bisa kayaknya. Orang nggak mau dengar saya. Dua-duanya mudarat. Bisa difahami sampai di sini, Pak? Bicara kebesaran Allah. Orang lain sarana dakwah, diri kita sasaran dakwah. 25 majelis. Majelis pertama dengar 1 kali, majelis kedua dengar 1 kali, majelis ketiga dengar 1 kali, majelis keempat dengar 1 kali, majelis kelima dengar 1 kali, majelis ke-25 dengar 1 kali, tapi telinga kita dengar 25 kali. Satu paku yang dipukul 25 kali, itu tidaklah sama dengan paku yang dipukul 1 kali. Nah, maka mulai hari ini, Pak, biar kita bisa terhitung majelis dakwah terus. Setiap ketemu orang jangan sia-siakan kesempatan. Bahkan hadirin mulia, seorang guru saya katakan, kalau kamu lagi di masjid lagi sholat sunat, mau sholat sunat, kita mau sholat sunat nih, tiba-tiba ada satu orang masuk ke masjid, kita nggak kenal orang itu, tangguhkan sholat sunatmu. Kamu datang itu orang dakwah sama dia. Jangan sampai kamu sholat sunat nanti dia bingung di masjid, nggak ada orang yang mau diajak ngobrol, dia keluar lagi. Tahu-tahu orang mau bunuh diri, Pak. Orang punya stres. Akhirnya kita dosa, Pak. Urgensi ini dakwah nih, Pak. Dakwah ini hadirin yang mulia. Artinya mengajak. Bukan mengajar ya. Jadi hari ini salah paham, banyak orang Islam salah paham, Pak. Saya sering dikritik orang, Dery kamu kerjamu dakwah-dakwah ilmu kamu nggak ada. Hadis nggak hafal banyak, ayat nggak tahu banyak, baca Al-Quran pun nggak jelas, pelentang-pelentong.